Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Pagi ini kita akan kembali membahas bab 4 mengenai dampak hidup dari hidup beriman dan berpengharapan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas juga, tapi kita hanya membahas maknanya, yaitu makna dari iman dan pengharapan, ya. Nah, sekarang minggu ini kita akan membahas ya kembali, karena minggu lalu Miss cuma mengasih materi PowerPoint-nya. Nah, hari ini Miss akan jelaskan kembali mengenai iman dan berpengharapan, dan juga dampak dari hidup beriman itu dan berpengharapan itu, ya. Nah, kita sama-sama buka buku kita di penjelasan bab 4. Buka buku bab 4-nya, ya. Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Bahan Alkitab kita dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, dan 1 Petrus 1 ayat 21. Nah, sebelum kita masuk ke dalam makna dari iman dan pengharapan itu, kita harus tahu bahwa di dalam kekristenan itu ada 3 hidup yang harus kita jalani, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, ya. Yang di dalam satu kesatuan itu tiga-tiganya saling terikat satu sama lain, baik iman, pengharapan, dan kasih. Nah, yang ketiga ini, yang saling terikat ini memiliki istilah. Nah, istilahnya itu adalah trilogi rohani, ya. Jadi ini harus diingat, karena nanti ini akan masuk di dalam UTS. Jadi kalian harus ingat ini, ya. Dalam kekristenan ada 3 kesatuan yang saling terikat, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan dalam tiga hal yang saling berkaitan ini disebut sebagai trilogi rohani. Nah, di antara ketiga ini mana yang paling besar, Miss? Nah, yang paling besar di antara yang ketiga ini adalah kasih. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Kristen itu, orang percaya itu disebut sebagai orang Kristen yang harus memiliki kasih, ya. Nah, kita lewati itu. Sekarang kita masuk ke yang kedua, makna iman dan pengharapan. Nah, minggu lalu Miss sudah kasih dalam bentuk PowerPoint. Nah, Miss harap kalian juga sudah baca. Jadi minggu ini Miss hanya akan menjelaskan dari ketiga bagian ini. Nah, memahami makna iman dan pengharapan. Beriman dan berpengharapan itu artinya adalah satu, percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Nah, apa itu Miss percaya pada janji-janji Allah? Nah, Miss akan jelaskan. Orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu dipenuhi dalam karya Yesus Kristus, pembentukan umat Allah yang dimulai dengan panggilan Abraham, di mana Abraham menerima janji Allah dan ia percaya kepada janjinya. Abraham dan keturunannya percaya kepada janji Allah, dan Allah selalu menepati janji yang diucapkannya. Meskipun manusia seringkali meninggalkan Allah dan berkhianat padanya, namun Allah tetap setia. Ia selalu mencari dan menemukan kembali manusia untuk menyelamatkannya. Jadi percaya pada janji Allah, yaitu kita memang sebagai manusia pasti kita juga seringkan saling berjanji satu sama lain, tapi jarang sekali perjanjian itu bisa betul-betul terlaksana. Nah, tetapi berbeda dengan janji yang diberikan Allah kepada kita, walaupun hal itu mungkin tidak muncul, tidak nampak pada kita secepat yang kita mau, tapi kita harus percaya bahwa janji Allah itu akan datang suatu saat nanti. Ya, yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Nah, ini apa? Kita bisa akan jelaskan. Orang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah dalam hidupnya.
Pemahaman itulah yang menjadi dasar bagi manusia untuk tidak ragu terhadap janji-janji Allah. Nah, bagaimana caranya kalau kita itu ingin tahu bahwa uh, kita ini ingin mempelajari dan memahami kehendak Allah? Nah, kita bisa mulai dengan melalui doa, dengan membaca Alkitab, membaca firman-firman Tuhan secara teratur. Nah, jadi ada orang yang merasa cukup dengan berdoa maka imannya akan bertumbuh. Tapi kita kembali lagi bahwasanya tidak hanya berdoa imanmu akan tumbuh, tapi kamu memang harus betul-betul berdoa, membaca firman, membaca Alkitab, dan lebih kepada percaya. Beriman itu adalah percaya, ya. Nah, ada sebuah lagu yang syairnya mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pasti kalian semua tahu lagu ini, ya, karena kita sering sekali nyanyikan lagu ini di sekolah minggu. Nah, artinya jika ingin bertumbuh dalam iman, maka manusia harus setia berdoa dan membaca Alkitab. Ya, seperti yang dikatakan tadi, jika kamu memang ingin tumbuh dalam imanmu, kamu harus betul-betul percaya terlebih dahulu dengan hatimu, karena iman itu adalah percaya artinya, ya. Nah, dan dengan dibarengi dengan hal itu, kamu juga harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin membaca Alkitab, gitu, ya. Nah, yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Nah, apa itu? Orang beriman hidup menurut perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab, dan hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena manusia cenderung hidup menurut keinginannya yang berdosa. Nah, menurut Rasul Paulus, dalam diri manusia selalu ada dua keinginan. Nah, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Nah, dimana keinginan daging itu menuntun pada kebinasaan, atau bisa dibilang keinginan daging itu lebih kepada keinginan duniawi, ya, duniawi, dimana kita ini memang di dunia ini terlalu banyak tantangan, terlalu banyak godaan-godaan yang akhirnya membuat kita terjerumus dalam kebinasaan. Nah, sementara kebalikannya, keinginan roh adalah menuntun kepada keselamatan. Keinginan roh itu adalah keinginan yang dari Tuhan sendiri, itu dibisikkan melalui roh kita, melalui hati kita, di mana kita diberitahu untuk tidak begini gitu. Itulah kenapa kita dikatakan dituntun ke dalam keselamatan. Nah, keinginan daging melakukan dosa, sedangkan keinginan roh adalah mengikuti kehendak Allah. Nah, lalu apakah artinya menyerahkan hidup dalam kedaulatan Allah? Nah, artinya manusia tidak berkuasa atas hidupnya. Allah lah yang berkuasa atas hidup mereka. Allah lah yang memerintah dalam hidupnya. Dengan demikian, manusia tidak hidup menurut apa yang dikehendakinya, melainkan menurut apa yang Allah kehendaki yang tertulis dalam Alkitab, sehingga dapat menghasilkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, dan kalian juga bisa baca apa saja buah-buah roh itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kita masuk ke makna iman itu di dalam Alkitab, ya. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di mana artinya orang beriman tidak membutuhkan bukti secara fisik atas apa yang ia percayai, namun melalui kesaksian para nabi dan rasul dalam Alkitab mereka pun percaya, ya. Nah, yang kedua, menurut kitab Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi firman Tuhan mengungkapkan kehendaknya
Hanya dengan mengetahui kehendak Tuhan kita dapat mempercayainya. Nah, iman bertumbuh makin kuat ketika dipupuk dan diterapkan. Kita harus terus memupuk iman kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita harus terapkan iman dengan bertindak dan bereaksi terhadap segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Ini termasuk saat-saat ketika kita menghadapi berbagai masalah, kekhawatiran, dan kegelisahan. Allah tidak ingin anak-anaknya khawatir tentang apapun, tetapi sebaliknya mempercayakannya dalam setiap situasi. Ya, tidak khawatir adalah satu cara agar kita dapat menerapkan iman kita. Nah, menurut Alkitab, ya ini adalah sesuai apa yang memang Alkitab katakan tentang fungsi iman di dalam hidup kita ya. Nah, menurut Alkitab itu iman tidak berfungsi dalam pikiran kita. Ya, dalam pikiran kita itu iman tidak berfungsi, tetapi di dalam hati kita, ya. Jadi iman tidak berfungsi di dalam pikiran, tetapi berfungsi di dalam hati kita. Nah, mengenai ini Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma 10 ayat 10, di mana karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan orang mengaku dan diselamatkan, ya. Nah, ini juga ada sambungannya dengan Markus 11 ayat 23, di mana aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yesus ingin tiap orang percaya jangan merasa ragu akan janji dan kuasanya. Salah satu dampak dari beriman adalah tidak akan ada keraguan akan kuasa Allah dan terhadap janjinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Nah, bagaimanakah cara sebetulnya iman dan pengharapan itu dapat bertumbuh? Nah, iman dan pengharapan itu tidak secara otomatis bertumbuh. Nah, itu perlu kalian tahu ya, bahwasanya iman dan pengharapan itu tidak secara otomatis bertumbuh, seperti yang tadi Miss juga jelaskan sebelumnya, bahwasanya memang kalau ingin iman kita itu setiap hari bertumbuh, kita harus melaksanakan apa tadi? Berdoa, membaca firman Tuhan, dan itu harus dibarengi dengan kita memang betul-betul percaya dalam hati kita masing-masing. Nah, iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuhan yang membutuhkan pupuk untuk bertumbuh yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Nah, banyak tanda-tanda yang kita dapati di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Nah, apa-apa saja itu, Miss? Nah, Miss akan jelaskan. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kita sebagai manusia tidak boleh hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, itu dapat kita baca di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yang kedua, setia. Yang ketiga, taat. Yang keempat, sanggup bersukacita dalam kesesakan. Yang keenam, sanggup bertahan dalam penderitaan. Yang ketujuh, percaya segala sesuatu, berani bersaksi. Yang kedelapan, memiliki pendirian yang teguh. Yang kesembilan, tidak mudah terpengaruh. Lalu memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, berpegang teguh pada janji Allah, dan sebagainya. Ya, nah seperti yang tertulis tadi juga di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, di mana isinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, uh, banyak orang Kristen yang berharap kepada Tuhan tidak akan telantarkan, sebab Dialah Bapa kita, pemelihara dan penyelamat kita. Nah, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya? Yang pertama, kalau kita sebagai orang percaya yang memang kita betul-betul menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, nah Tuhan akan kembali memberikan kita hal-hal baik. Nah, seperti apa itu? Yang pertama, tidak akan dikecewakan, ya. Yang kedua, tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, memperoleh pertolongannya. Yang keempat, memperoleh pembelaan Allah. Yang kelima, memperoleh berkat-berkatnya. Yang keenam, memiliki jaminan hidup kekal. Yang ketujuh, memperoleh kekuatan. Yang kedelapan, memperoleh penghiburan. Yang kesembilan, akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan, kebinasaan, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa cerita, ya, di dalam buku kalian. Kalau kalian nanti baca buku kalian, itu ada beberapa cerita. Nah, Miss mau kalian baca cerita ini masing-masing, ya, di rumah kalian. Nah, dan bandingkan nanti dari dua cerita tersebut, bandingkan kedua-dua ceritanya. Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, ya. Lalu untuk kesimpulan bab ini, yaitu salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Ini ingat, ya, karena nanti ini akan masuk ke dalam UTS kalian, yaitu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada bab 4 minggu ini, yaitu tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan, ya. Jadi Miss harap kalian bisa kembali mengingat bahwasanya memang kita sebagai orang Kristen itu haruslah memiliki hidup yang beriman dan berpengharapan, ya. Karena kita juga sudah berulang kali membahas mengenai hidup beriman dan berpengharapan. Nah, Miss hanya ingin berpesan, minggu depan kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi Miss harap kalian mengulang kembali materi-materi yang sudah Miss berikan, kalian baca kembali agar nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk minggu ini. Minggu depan kalian akan UTS. Nah, semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan tetap selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan, ya. Demikianlah, sampai ketemu lagi. Shalom.